Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak sekalian, saya hormati, kita memasuki pekan kedua dari PSBB perpanjangan. Ini menjadi amat menentukan karena hari-hari ke depan, hari Kamis akan 2 minggu ya 2 minggu dan persis 14 hari. Ini sangat menentukan untuk langkah kita ke depan. Pak Sekda, biar dipimpin diskusinya Pak Sekda, beberapa tema sekaligus. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur, Pak Wagub segera menyusul. Teman-teman semuanya, beberapa informasi dalam rangka evaluasi hari ini kita simak bersama, terutama data dari Dinas Kesehatan nanti yang menjadi patokan buat kita semua untuk mempersingkat waktu. Diawali paparan asisten pemerintahan. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Sekda, Ibu Deputi, para asisten, para wali kota, para kepala SKPD dan hadirin sekalian. Terima kasih Pak atas waktunya. Izin Pak, ini kami akan update memang hanya beberapa hari karena kemarin kan dari paparan kita minggu lalu baru hari Rabu, sehingga saya akan menyampaikan update terakhir yang sudah kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Adapun di akhir paparan ini, apabila diizinkan dari hasil koordinasi kami dengan TGOPP kemarin, dimintakan juga mengenai evaluasi SIKM yang kebetulan kami pimpin kemarin rapatnya hari minggu lalu Pak, sehingga mungkin hari ini kalau Bapak berkenan nanti bisa kami paparkan mengenai Pergub 47 dan Pergub 60, perbandingannya apakah kita mau lanjutkan atau tidak, atau dengan Pergub yang kita sedang siapkan Pak, Pergub pengganti. Baik, ini masih seperti yang kemarin Pak, cuma ada perbaikan rupanya dari Dinas Kesehatan. Setelah kita confirm bukan 31 tapi 30 jumlah zona merahnya. Di tahap 1 nih, sisa tahap 1 sudah kosong. Tahap 2 5, tahap tanggal 8 Juli sampai tanggal 22 Juli, ini periode ketiga, ini ada tambahan 8 Pak RW. Lanjut. Ini pelacakan yang dilakukan di 5 kota madya Pak. Di Jakarta Barat ada 4 zona merah, 4 RW. Jakarta Pusat 12 RW zona merah. Jakarta Utara 15 RW. Jakarta Timur hanya 1 nih Pak. Dan Jakarta Selatan ada 3 RW merah. Ini yang kami laporkan. Lanjut. Ini hasil tracing kemarin Pak dari periode 8 Juli. Testing dari 8 Juli sampai 12 ini, jumlah yang dilakukan setelah kami reconfirm, ini jumlah Jakarta Pusat rupanya banyak. Mungkin nanti bisa dijelaskan Dinas Kesehatan kenapa begini banyak Pak yang dites. Rupanya memang betul Pak, jumlahnya sampai 2142 yang dilakukan tes. Jakarta Utara 688, Jakarta Barat 263, Jakarta Selatan 470, dan Jakarta Timur 132, serta Kepulauan Seribu 658. Lanjut, ini lokasi isolasi Pak, mungkin detailsnya ada di paparan yang kami sampaikan juga di meja Bapak. Lanjut, ini bansos Pak, yang di luar dinas sosial ini Pak, ini yang peran serta masyarakat maupun kolaborasi jumlahnya ini 21.524. Lanjut.
Ini monitoring evaluasi yang dilakukan masing-masing wilayah Pak, di Rawasari dalam RW 2 Kelurahan Cempaka Putih, ini yang terbanyak Pak, dan di Pasar Senen juga. Nanti mungkin detailsnya bisa apabila Bapak berkenan menanyakan pada Wali Kota. Lanjut. Ini detailsnya Pak. Lanjut. Ini hasil review daripada selama 5 hari Pak setelah kami paparkan terakhir. Ternyata di Pulau Tidung, di Pulau Seribu itu ternyata ada klaster baru Pak, dan sudah kami dikonfirm dengan Pak Bupati, ternyata benar ada 13 kasus di 8 RW antara lain Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa. Ini disebabkan adanya kontak erat dengan COVID positif dari luar wilayah Kepulauan Seribu karena wisata sudah dibuka ini Pak. Kami sudah konfirmasi dengan Pak Bupati, ternyata betul Pak. Kedua, terdapat kenaikan angka kasus karena banyaknya ditemukan hasil tes positif dengan kondisi OTG. Ketiga, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan maupun berpotensi terhadap penularan COVID seperti alat transportasi umum, pasar, mal, kafetaria, dan sebagainya. 4, perlu dilakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Demikian Pak, ini paparan yang pertama. Apabila diizinkan, nanti yang SIKM kami akan lanjutkan paparan berikut Pak. Terima kasih. Izinkan Pak. Kami lanjutkan paparan yang evaluasi SKM Pak. Baik. Lanjut paparan berikutnya. Izin Pak, ini dari rapat yang kami pimpin kemarin hari Jumat. Kami dengan adanya 2 pergub 47 dan pergub 60, kami diminta untuk melakukan evaluasi terhadap itu, dan dari arahan Bapak waktu itu bahwa memang mengenai SIKM ini kira-kira kedepannya akan bagaimana. Di dalam evaluasi ini kami sudah koordinasi dengan teman-teman dari Kominfo, JSC, dan dari sektor terkait. Lanjut, silakan. Ini Pak, data SIKM nanti mungkin kami dapat dari DMPTSB. Perbandingan pengajuan SIKM yang diterima dan ditolak 54 banding 47 Pak. Berdasarkan jenis perjalanan terhadap 51%, terdapat 51% permohonan untuk masuk ke DKI. Ketiga, mayoritas adalah bepergian berasal dari 11 sektor. Sekitar 68,9%, dan berdasarkan sektor pekerjaan, swasta mendominasi permohonan SIKM berdasarkan sebesar 69,2%. Rasio penjamin permohonan SIKM dari badan usaha dan perorangan 55 banding 45%. Nanti detailnya kami akan di belakang. Lanjut. Ini perbedaan antara pergub 47 dan pergub 60 Pak. Prinsipnya di pergub 47 adalah pembatasan dan di pergub 60 adalah pengendalian. Ya Pak. Langsung Pak. Baik. Baik, lanjut. Ini tren ternyata tertinggi permohonan SIKM itu pada saat mudik lebaran Pak. Tapi sekarang ternyata trennya sudah menurun, mungkin karena pengawasan kita di checkpoint juga kurang. Lanjut. Ini evaluasi permasalahan Pak. Mungkin saya tidak bacakan detailnya. Lanjut. Ini kesimpulan dan rekomendasi Pak, saya bacakan izin Pak. SIKM sebagai alat pembatasan orang sangat efektif dilakukan jika pengawasan dan pengendaliannya benar-benar dilakukan dengan baik melalui partisipasi aktif semua pihak, baik Pemprov, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya.
Kedua, masa PSBB penerapan SIKM Pergub 47 tahun 2020 sangat membantu membatasi orang masuk ke Jakarta, di mana hanya permohonan dari 11 sektor yang dikecualikan yang bisa mengajukan SIKM. Pada masa PSBB transisi menerapkan SIKM Pergub nomor 60 tahun 2020 sedikit berubah dari rezim pembatasan menjadi rezim pengendalian orang masuk ke Jakarta, di mana pengajuan SIKM terbuka untuk semua sektor termasuk pendatang. Keempat, kesadaran warga dalam mengurus SIKM menurun dikarenakan berkurangnya kapasitas pengawasan dan pengendalian di berbagai checkpoint. Nomor 5, dari hasil pertimbangan di atas diperlukan mekanisme pengendalian orang masuk ke Jakarta dengan memanfaatkan kapasitas testing dan tracing dengan teknologi informasi. Ini rancangan pergubnya juga kebetulan waktu itu kami rapatkan dengan Kadiskominfo, Pak. Sudah jadi draftnya dan sudah dibahas juga antara Biro Hukum dan sektor terkait. Sekarang terakhir kemarin saya kirim di Dinas Kesehatan pergubnya, Pak, karena nanti yang akan menjalankan Dinas Kesehatan tinggal kita menunggu diputar. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Asman. Lanjut saja dulu. Dinas Kesehatan, silakan Bu Gadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Ibu Deputi, Bapak Ibu Asisten, dan Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan update COVID-19 di DKI Jakarta. Ini gambar menggambarkan bahwa saat ini case fatality rate kita 4,8 dari yang sebelumnya sekitar 42%. Kemudian data yang kemarin kita sudah tembus 14.361. Ini juga angka kita saat ini di posisi 3,5 dari target yang ditetapkan WHO. Sedangkan untuk yang PCR atau positif rate-nya adalah 5,5%. Seperti yang pada saat izin Bapak, arahan Bapak dalam video yang sudah kita sebar, dan itu mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan terkait dengan penjelasan Bapak situasi DKI saat ini. Ya, lanjut. Ini kami coba petakan per kelompok umur dan per tanggal, bahwa ini menunjukkan setelah masa transisi memang ada peningkatan terkait dengan active case finding kita, dan tentu juga tidak lepas bagaimana perubahan perilaku dari masyarakat yang harus terus-menerus kita pantau. Ternyata dari semua kelompok umur, mulai dari kelompok umur kurang dari 1 bayi dan sampai usia sekolah, dibandingkan dengan usia lebih dari 50 tahun maupun sampai 70 tahun, menunjukkan tren peningkatan yang sama di semua kelompok umur. Ya, lanjut. Ini tren mingguan untuk kasus dalam satu grafik kita coba mappingkan jumlah absolut, kemudian kasus meninggal dan case fatality rate. Ini kita akan menunjukkan bahwa meskipun angka kita meningkat, tetapi case fatality rate kita semakin menunjukkan penurunan di semua kelompok umur. Baik yang ya Bapak. Jadi ini kurang dari 18 tahun, 19 sampai 50 dan 19 sampai 50 tahun. Jadi yang biru tua ini CFR-nya turun terus. Lanjut. Kami melaporkan terkait dengan active case finding kita sampai dengan tanggal 5 Juli. Jadi memang paling tinggi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten Pemerintahan, Jakarta Pusat merupakan kota dengan positif rate yang tertinggi. Penjelasannya adalah adanya klaster-klaster baru di kelompok perkantoran dan di berbagai lembaga maupun lapas. Kemudian yang kedua, adanya kelurahan merah yang memang dari 2 minggu terakhir ada di Kecamatan Senen, sehingga memang teman-teman di jajaran puskesmas memang aktif sekali melakukan tracing kontak dan memang menunjukkan positif yang tinggi dibandingkan kota-kota lain. Kemudian untuk penjelasan yang per tanggal 4 Juni sampai 12 Juli, ada beberapa tambahan yang kita titipi bahwa semua pekerja migran Indonesia dan ABK memang masuk dalam laporan kita.
meskipun berasal dari berbagai provinsi. Ini perbandingan antar kota, masih sama Bapak, antara kasus yang absolutnya adalah positif absolut, kemudian ACF kita dan positif rate kita. Jadi tertinggi saat ini memang di Jakarta Pusat dan terendah di Kepulauan Seribu. Ya, lanjut. Izin Bapak untuk lajunya, kita bikin mapping per 2 minggu dan terakhir menunjukkan yang paling tinggi lajunya adalah Kepulauan Seribu, terutama Kepulauan Seribu Selatan terkait positif di beberapa bulan tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Astem. Tentu perlu pendalaman faktor-faktor apa yang menyebabkan lajunya tinggi. Artinya sekalipun Pulau Seribu itu jumlah penduduknya terbatas, tapi karena adanya hilir mudik warga yang memang keluar masuk tentunya menjadi perhatian kita untuk bisa dibendung tidak menjadi lebih luas. Lanjut. Ini kami laporkan bahwa memang terjadi peningkatan bor Bapak. Jadi untuk isolasi itu sekarang di posisi sekitar 40%, beberapa rumah sakit melaporkan peningkatan meskipun masih alhamdulillah masih bisa terkendali di posisi 40%, sedangkan ICU tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Yang cukup tinggi adalah di Wisma Atlet karena memang sebagian yang positif adalah OTG. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan untuk Wisma Atlet karena memang sebagiannya adalah OTG. Hanya untuk yang rumah sakit posisinya sekarang adalah 40% dari 67 rumah sakit yang melaporkan secara sistem online rumah sakit. Ya, lanjut. Ya, balik dulu. Ini ICU Bapak, izin. Ini yang bor, ini yang isolasi biasa, ini yang ICU. Kami komunikasi terus dengan para direktur dan kami memang ada grup WA yang setiap hari update terkait dengan rujukan, termasuk online system melalui Swiss Organ yang ini sebagai bagian dari teman-teman untuk bisa mendapatkan klaim dari pembayaran dari BPJS Bapak. Jadi harus dibarengi dengan, jadi kita berharap bahwa semuanya data insya Allah valid, karena kalau tidak terisi dengan bagus, itu juga berujungnya pada, mohon maaf, pembayaran klaim yang didapatkan dari teman-teman rumah sakit. Cuma ini rentangnya itu kan hanya 20 hari ini. Ada tidak yang rentangnya itu Mei, Juni, Juli? Ada Bapak, jadi nanti kami cari. Sebenarnya teman-teman di pusat itu membuat aplikasi sudah lama, tetapi disosialisasi kembali untuk direvitalisasi memang di akhir-akhir menjelang terkait dengan klaim. Sehingga kepatuhan teman-teman untuk menginput itu hariannya memang menjelang di Mei sampai sekarang, sedangkan di Maret sampai April itu kurang patuh karena memang waktu itu kurang itu. Kita juga tidak terlalu membutuhkan yang di sini. Kita membutuhkannya di sini karena denominatornya sudah hampir sama. Siap. Kalau okupansi ratio pembaginya beda, ini kan 13 rumah sakit, ini 67 rumah sakit. Jumlah bednya pasti beda. Jadi denominatornya harus beda. Nah, maksud saya kalau angka itu hanya span-nya itu sekitar 20 hari, dia tidak bisa menangkap tren. Nggak cukup, karena satu siklus saja 14 hari kok. Jadi ini harus dibuat sesudah 67 rumah sakitnya, karena pembaginya ini malah tidak boleh digabung sama yang ini. Rasionya langsung berubah. Nah, coba kalau bisa dicek datanya sebelum rapim ini selesai. Itu data 67 rumah sakit sejak bulan Mei sampai sekarang, bed occupancy rasionya seperti apa? Baik Bapak, kami lengkapi. Ya, lanjut.
Izin Bapak, kita mempunyai kerjasama dengan UI terkait dengan Akademi High System yang waktu itu ada MOU antara Bapak Gubernur dengan Rektor UI yang kemudian ditindaklanjutin dengan kita dengan FK UI dan beberapa institusi pendidikan lain. Teman-teman di IMERI UI mencoba membuat semacam aplikasi yang mungkin nanti bisa saling bersinergi, kolaborasi dengan CLN maupun jejaknya Kominfo. Kami mencoba dulu Bapak, ini semacam kirap itu kartu identitas semacam KTP digital yang mungkin bisa nanti saling sinergi mana yang menjadi formula yang terbaik untuk DKI Jakarta. Kami menguji cobakan di Puskesmas DKI, kita membuat ada 1.500 responden yang kita minta isi. Jadi ini juga semacam self-assessment yang bisa di-download di aplikasi Google Play. Jadi mereka mengisi dan nanti hasilnya adalah apakah seperti e-jiwa Bapak, apakah merah, hijau, atau kuning. Jadi hampir mirip dengan CLN. Kemudian kalau merah artinya dia PDP, sedangkan kuning artinya adalah OTG atau ODP, hijau aman. Ini kami coba dorong dulu teman-teman Puskesmas untuk mengisi dan hasilnya seperti ini. Mungkin kami akan secara teknis mendalami dengan timnya Butika. Sebenarnya sudah ada beberapa kali pertemuan. Mungkin nanti akan muncul aplikasi yang paling pas yang akan kita pakai. Kalau CLM, questionnaire-nya atau instrumen pertanyaannya di-create oleh tim bersama. Sedangkan dari kirap ini, instrumennya adalah mengadop dari PE, formatnya penyidikan epidemiologi yang memang kita pakai secara umum pada saat kita tracing kontak. Nanti mungkin kita akan saling sinergi dan kita adopt yang mana yang terbaik bagi nantinya selanjutnya. Tentu kaitannya adalah nanti kita bisa melakukan seperti arahan Bapak, mapping sebelum kasus terjadi. Jadi kalau saat ini kita mapping laju IR, mungkin kita akan ke depan bisa mapping laju resiko penyakit COVID ini. Jadi jauh sebelum menjadi sakit sudah kita bisa mappingkan berdasarkan beberapa aplikasi yang tentunya bisa dikembangkan lebih cepat. Lanjut. Ini update dari tim FKM Bapak saat ini untuk angka RT kita 1,15, jadi memang masih tetap beberapa minggu terakhir ini. Ya, lanjut. Kemudian untuk angka ukuran kita yang minggu lalu kita 64, sekarang 67. Ini kami lagi coba mappingkan kembali karena kontak tracing dengan active case finding ini agak tercampur di teman-teman Puskesmas sehingga perlu diperdalam untuk dipisah dan sehingga raportnya bisa lebih diperbaiki. Ya, lanjut. Sedangkan angka kita berdasarkan evaluasi dari gugus tugas pusat, kita di posisi sedang. Kalau minggu lalu kita 2,007, saat ini kita 2,2. Meskipun angkanya naik, posisi tetap risiko sedang dengan angka sedikit ada naik beberapa digit. Ya, lanjut. Izin Bapak, ini campaign yang coba kita, tentu ini baru ada beberapa yang sudah kita kerjakan dari beberapa konsep. Campaign masih benar menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan untuk menjadi suatu perubahan perilaku. Pertama tadi kenali risiko, kita bisa gabung antara tadi sistem melalui kirap tadi KTP digital selama COVID ini, kemudian dengan CLN. Kemudian kalau ada semacam lagu yang bisa di-create dengan mudah dikenali dan saat ini tim kita sudah ada lagu Bapak, tapi tentu masukan dari teman-teman yang lebih ahli bisa menjadi lebih positif sehingga ada pesan-pesan yang kita bisa berbagai cara termasuk dengan lagu. Kemudian untuk dialog interaktif sudah berjalan dan bersama dengan timnya Bu Tika juga akan menambah dalam daily brief kita seminggu sekali ada dialog interaktif yang akan kita lakukan tematik di Kominfo. Sementara untuk teman-teman Puskesmas kami minta disebar membuat semacam dialog interaktif dimasukkan dalam YouTube secara serentak di tempatnya masing-masing. Contoh ini Puskesmas Setiabudi, kemudian mobil penyuluhan juga sudah dilakukan dengan mobil-mobil pos-pos linknya Puskesmas.
Tentu juga kami berharap adanya peran serta masyarakat, di mana kita mempunyai 70.000 Jumantik, ada kader dasar Wisna yang bisa sebagai memberikan edukasi kepada masyarakat dengan dititipi mungkin semacam leaflet atau mungkin penyuluhan langsung yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Izin ini mungkin kami perlu penguatan dari Bapak Wali Kota dan dinas PPAPP maupun dinas yang lain, termasuk komunitas bersepeda. Kebetulan di kami ada yang memang aktif bersepeda dan kami titipkan untuk mengkampanyekan protokol kesehatan dengan bersepeda sehat. Kemudian media cetak, ini kami izin mohon bisa ada juga pembuatan media cetak termasuk mungkin branding bus Bapak. Jadi kalau Asian Games kemarin bus-bus Transjakarta di branding terkait dengan Asian Games. Mungkin apakah tidak menutup kemungkinan di Transjakarta, kemudian di sekolah dan kendaraan dinas yang relevan kita branding untuk ajakan hidup sehat melalui perilaku 3M tadi. Kemudian juga mohon izin running text melalui televisi, mungkin titip kepada tim Kominfo untuk bisa memasukkan ini. Yang terakhir, lomba Bapak, ini juga kami sudah mencoba, tetapi dalam skop yang lebih kecil, lomba bagi puskesmas untuk membuat semacam vlog terkait dengan pesan 3M. Mungkin kalau diluaskan kepada komunitas anak-anak sekolah, sekelas SMP, SMA untuk membuat berbagai bentuk media akan lebih mengena dengan asumsi bahwa pertama, anak akan secara aktif mencari informasi yang lebih tepat dan menumbuhkan kreativitas, sehingga anak akan mengajak keluarganya, orang tuanya maupun lingkungan sekolahnya untuk lebih mengenal lebih dekat tentang COVID dan bagaimana perilaku hidup yang lebih sehat. Ya, lanjut. Jadi untuk kesimpulannya Bapak, saat ini memang sedangkan menurut WHO risiko airborne ini masih belum fit, tetapi tetap tentunya harus kita antisipasi, di mana kewaspadaan kita harus tetap ditingkatkan melalui berbagai campaign tadi. Kemudian aktif case funding kami akan menyasar lagi selain pasar, tentunya sudah mungkin selesai, kita akan beralih ke tempat-tempat yang lain yang punya potensial tinggi untuk terjadinya penularan. Kemudian juga tentu bagaimana tetap memprioritaskan segala aktivitas di tempat yang terbuka dibandingkan tempat tertutup. Kemudian yang berikutnya Bapak, ada beberapa masukan dari rekan-rekan terkait dengan mohon izin Pak Arifin, tim pengawasan dalam ASN. Ada beberapa masukan yang mengatakan yang belum tentu benar, bahwa ada beberapa yang jadi positif setelah turun ke pasar. Tentu ini kita tidak harus hati-hati menarik kesimpulan, karena seperti halnya teman-teman kami di rumah sakit atau di puskesmas yang memang saat ini beberapa positif. Setelah kami telusuri, bukan semuanya semata-mata karena bekerja di puskesmasnya atau di rumah sakit, tetapi ada sebagian karena aktivitas sosialnya. Jadi pada saat yang bersangkutan petugas kesehatan tadi menaiki transportasi umum, kemudian pada saat berinteraksi aktivitas sosial lain itu juga tidak menutup kemungkinan risikonya tetap ada. Jadi bukan semata-mata karena faktor tempatnya. Untuk yang sekarang turun, kami tim dari jajaran kesehatan siap untuk melakukan briefing. Pertama adalah terkait dengan tupoksi apa yang harusnya dilakukan pada saat pengawasan. Yang kedua, berapa lama boleh berada di suatu lingkungan yang high risk tadi, dan bagaimana harus memakai alat pelindung diri supaya aman bagi petugas yang turun di lapangan. Demikian Bapak, terima kasih. Masih Bu Kadis, mungkin nanti Pak Arifin ini direspon, kesimpulan ini banyak yang operasional di lapangan, kejadian di lapangannya nanti seperti apa oleh penegak hukum Pak Arifin. Selanjutnya Ibu Kadis Kominfo, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Ibu Deputi, para asisten, dan Bapak Ibu sekalian, perkenankan hari ini saya melaporkan terkait dengan 4 hal. Selanjutnya, agenda paparannya adalah terkait dengan progres aplikasi pendukung, yaitu terdiri dari CLM, jejak, dan self tracing. Kemudian progres terkait dengan Prapergub Epidemiologi Informatika,
kemudian usulan terkait personalisasi status kesehatan warga berupa Jaki Digital ID, dan yang terakhir adalah progres strategi komunikasi peningkatan persepsi terhadap COVID-19. Berikutnya. Untuk uji coba fitur CLM saat ini sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 dari awal Juni terdapat 23.430 pengguna dengan ada 336 orang yang telah terjadwalkan untuk tes PCR. Berikutnya. Untuk CLM sendiri kami terkait dengan SIKM sudah terintegrasi dalam landing page-nya sesuai dengan Pergub 60 dan saat ini sudah bisa diakses pada landing page corona.jakarta.go.id. Berikutnya. Kemudian untuk memastikan bahwa CLM ini bisa digunakan tidak hanya untuk kepentingan SIKM tetapi juga untuk kepentingan pengetesan di level RW maupun untuk sekolah, maka kami melakukan beberapa penambahan fitur pada CLM. Yang pertama adalah terkait dengan domisili, kedua penambahan pada fitur identitas, jadi ditambahkan kolom RT RW maupun sekolah yang bersangkutan, dan dengan demikian maka CLM ini bisa digunakan multipurposes tidak hanya untuk SIKM tetapi juga untuk berbagai kepentingan. Berikutnya. Demikian pula dengan metrik, general metriknya, sehingga tidak yang keluar tidak hanya status untuk aman bepergian, tetapi juga kategorinya adalah aman untuk beraktivitas. Di dalamnya termasuk bepergian, sekolah, berdagang, dan sebagainya. Dan kemudian QR Code itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan tertentu, tapi juga untuk berbagai kepentingan lainnya. Skor ini sudah kita sesuaikan. Dan apabila memang disetujui, ini akan kita kembangkan untuk berbagai kepentingan lain selain untuk SIKM. Berikutnya. Ada dua cara mengakses CLM. Yang pertama adalah melalui website, jadi bisa dilakukan secara website, dan yang kedua adalah melalui Jaki, platform Jaki. Ada plus minusnya. Untuk website memang mudah untuk bisa diakses, tetapi datanya tidak sulit untuk terkonsolidasi secara personal. Tetapi apabila dilakukan melalui platform Jaki, maka datanya bisa terkait dan terhubung dengan berbagai data lainnya. Berikutnya. Terkait dengan jejak, saat ini kami sudah melakukan masih melakukan uji coba, sudah 2.486 yang mengunjungi, dan saat ini kami terus berproses untuk perbaikan terkait dengan user experience dan sosialisasi kepada berbagai pemilik gedung di Jakarta sambil menunggu Rapergub epidemiologinya selesai. Berikut. Terkait dengan aplikasi self-tracing yang diminta oleh Pak Gub minggu lalu, saat ini kami sedang melakukan penjajakan dengan Google dengan memanfaatkan Google Timeline. Jadi pada intinya saat ini masyarakat memang belum terbiasa untuk bisa mencatat riwayat perjalanan maupun aktivitas kesehariannya. Sebenarnya ada aplikasi yang sudah ada di Google Timeline. Nah, ini yang kami coba untuk bisa berintegrasi dalam aspek launcher saja. Jadi tidak masuk ke dalam Jaki, tapi hanya menjadi launchernya saja. Saat ini sedang dalam pembicaraan terakhir, mudah-mudahan akhir minggu ini sudah bisa terintegrasi. Berikutnya. Untuk Rapergub Epidemiologi Informatika saat ini sudah rampung dan sedang dalam proses paraf dan sedang diteliti oleh Dinas Kesehatan. Kami sudah melakukan pembahasan 2 kali dan langsung dipimpin oleh Pak Asisten, dan tersebut sedang bergulir untuk mendapatkan paraf. Berikutnya. Secara sederhana, tujuan dan ruang lingkup Rapergub ini adalah pada dasarnya kesadaran dan edukasi publik terkait epidemiologi sekaligus memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan teknologi informasi terkait dengan epidemiologi informatika, serta juga mendukung perumusan kebijakan yang bersifat data atau data driven policy di lingkungan Pemprov, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum, terutama karena banyak hal terkait dengan informasi personal yang ada di dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Ruang lingkup Rapergubnya itu meliputi mulai dari perencanaan, perolehan dan pengumpulan data informasi epidemiologi, pengolahan dan analisa data, penyimpanan dan data dan informasi, pemutakhiran dan penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi. Berikutnya. Yang terakhir adalah terkait tadi sama seperti disampaikan oleh Ibu Widi, kita perlu mengintegrasikan berbagai aplikasi tersebut menjadi kekayaan data terkait dengan personalisasi data kesehatan warga. Saat ini kami sedang juga berkonsultasi dengan Dirjen Aptika terkait dengan aspek data individu atau pengguna untuk digunakan sebagai dasar penyelidikan epidemiologi.
mohon maaf yang kanannya tadi mati Pak, jadi nggak bisa terbuka. Nah, di sini yang kami sedang rancang adalah tadi persis seperti yang disampaikan oleh Bu Widi. Saat ini sesuai dengan tren sebagian besar orang adalah OTG, sehingga perlu kita membiasakan masyarakat juga menggunakan atau mencatat perjalanannya, sehingga mulai dari testingnya kemudian tersimpan dalam datanya ada, kemudian perjalanannya, riwayat perjalanannya ada dengan menggunakan self tracing, kemudian yang ketiga dari titik mana berjalan itu sudah bisa dilihat di dalam jejak. Nah, 3 hal tersebut membutuhkan satu identitas yang sifatnya digital. Nah, ini akan lebih memudahkan apabila di-drive oleh pemerintah dan sesuai dengan arahan dari Dirjen Aptika sendiri, penggunaan data personal ini memang harus sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga perlu ada satu platform khusus yang memang mengkonsolidasikan data tersebut, dan kami mendorong JAKI sebagai digital ID. Di ujung akhir setiap masyarakat akan memiliki identitas personalnya terkait dengan kesehatan, tadi seperti Bu Didi sampaikan, pengganti KTP pada masa pandemi yang akan meng-capture kondisi kesehatan masing-masing, sekaligus juga memastikan mereka terlindungi karena datanya kita konsolidasi. Berikutnya, ini adalah rekomendasi program Pak, ini adalah bagian terkait dengan strategi komunikasi kita. Kami berkomunikasi intens dengan lapor COVID, dan beberapa temuan dari lapor COVID menjadi salah satu dasar kami untuk menyusun strategi komunikasinya. Intinya ada 3 hal, yaitu peningkatan pengetahuan terkait dengan COVID, penyebaran informasi harian mengenai perkembangan situasi, dan distribusi. Ini 3 aspek yang secara strategi harus dilakukan dalam 2 pendekatan. Yang pertama adalah general, yang kedua adalah spesifik per segmen. Jadi 2 inilah yang kami sedang komunikasikan secara intens, bagaimana strateginya dan siapa yang menjadi salurannya, apakah nanti melalui influencer, dokter, maupun lainnya untuk yang sifatnya general, dan yang sifatnya spesifik bisa dilakukan dengan melalui RW, RT, RW, mungkin di PKK dan lain-lain, untuk bisa menerapkan isu-isu yang memang relevan dan perlu diketahui di level wilayah. Berikutnya, ada satu lagi kayaknya. Nah, ini adalah timeline-nya Pak. Hari Rabu besok kami dengan tim lapor COVID dan Bu Deputi akan mematangkan rencana atau strateginya yang nanti hasilnya akan dilaporkan kepada Bapak. Dalam awal minggu depan sudah bisa dilakukan rencana aksi yang terkait dengan 3 hal: pembelajaran, internalisasi, dan pembentukan perilaku. Mohon izin hari ini belum bisa kami sampaikan secara menyeluruh karena hari Rabu masih kami matangkan dengan tim lapor COVID-19. Demikian Bapak, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kita. Dinsos, silakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Ibu Deputi, para asisten dan Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami menyampaikan update yang terkait dengan tugas-tugas dinas sosial. Yang pertama adalah yang terkait dengan bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta, kemudian yang kedua bantuan sosial untuk PKBL, dan yang ketiga pendistribusian bansos PKBL untuk RW zona merah. Untuk bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta, untuk bansos tahap kelima insya Allah akan kita laksanakan mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 29 Juli 2020 dengan target KPM-nya adalah 1.106.496 KK. Saat ini masih dalam proses. Berikutnya, untuk PKBL jumlahnya adalah sekarang ini meningkat menjadi 6.219 KK dengan paket sembako yang sama dengan yang lalu. Lanjut, untuk distribusi bansos PKBL RW zona merah Jakarta Barat jumlahnya tetap 1.852 KK mulai dari Kelurahan Kota Bambu sampai dengan Kelurahan Duri Kepa. Kemudian untuk Jakarta Timur ini mengalami peningkatan dari semula di 215 sekarang menjadi 343 KK. Peningkatannya adalah di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, dan yang baru muncul adalah yang lalu tidak ada, Kelurahan Kebon Manggis. Lanjut kembali, yang berikutnya Jakarta Pusat masih sama seperti pekan lalu, yaitu 3.387 KK mulai dari Kelurahan Cempaka Baru sampai dengan Kelurahan Mangga 2 Selatan. Dan untuk Jakarta Utara
sama tidak mengalami peningkatan, yaitu 259 KK mulai dari Kelurahan Semper Timur sampai dengan Kelurahan Sunter Agung. Yang berikutnya untuk Jakarta Selatan masih tetap 154 KK mulai dari Kelurahan Kebon Baru sampai dengan Kelurahan Lebak Bulus, dan yang terakhir Kepulauan Seribu 224 KK untuk Kelurahan Pulau Tidung sampai dengan Kelurahan Pulau Kelapa. Demikian Bapak Gubernur yang dapat kami laporkan. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Pak Kasatwa, silakan Pak. Untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua, terima kasih. Puskesmas turut berperan besar dalam menangani COVID-19 di ibu kota. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini. Mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat, hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini. Kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan. Mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif COVID-19 di masyarakat. Melayani tanpa mengenal lelah. Satu persatu pemeriksaan mereka lakukan, menyampingkan kemungkinan besar tertular. Penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir. Apresiasi terbaik bagi Anda yang tetap di rumah aja sebagai garda terdepan. Bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia.